Shalom, salam damai sejahtera Kristus Yesus bagi kita semua. Puji Tuhan, kita masih berada dalam keadaan sehat, kita masih berada dalam naungan Tuhan, dan kita bersyukur ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh melihat tayangan ini dan kita kembali bertemu di channel ini. Berarti Tuhan memberikan rencana yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan rindu untuk memberikan satu pekabaran baik guna menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan kerohanian yang penuh dengan tantangan di dunia pada zaman ini. Dan saat ini kita akan kembali melihat apa yang disampaikan oleh Yesus melalui program Sejenak Bersama Yesus. Kita diundang untuk mengambil waktu melihat dan mendengar pekabaran, ajaran, dan juga kehidupan yang Yesus sudah firmankan melalui Alkitab bagi kehidupan kita saat ini. Dan pada saat ini kita bersyukur karena pembahasan kita masih ada kaitannya dengan apa yang Yesus pernah sampaikan tentang perumpamaan seorang penabur. Gambaran ini diambil oleh Yesus. Kenapa? Karena latar belakang orang banyak yang mendengarkan dia membawakan firman adalah orang yang rata-rata memiliki kegiatan di komoditas pertanian. Mereka tentunya tidak asing lagi dengan hal penabur, dengan hal benih, dengan hal gandum, dan segala bentuk hal-hal yang harus dipenuhi untuk menjadikan komoditas ini berhasil. Dan ada banyak hal-hal yang didapati, tantangan yang dimiliki oleh para petani ketika mereka menanam sesuatu, yaitu munculnya gulma, munculnya lalang, hal-hal yang tidak mereka harapkan, tapi tidak bisa dipungkiri. Itu semua ada dan hadir di tanah pertanian mereka. Dan hal inilah Yesus ambil untuk membuka pikiran orang banyak pada saat itu, dan juga membuka pikiran orang banyak pada saat ini, bahwa pekabaran kerajaan sorga Yesus bukakan merupakan sebuah gambaran tentang seumpama seorang yang menabur benih yang baik di ladang. Tentunya setiap orang berharap menabur benih yang baik dan mendapatkan hasil yang baik. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari ketahui, coba saat ini kalau kita masih memiliki pekarangan di mana tempat kita tinggal, Anda tebar sesuatu benih yang baik, apakah di sana yang timbul, yang tumbuh hanyalah benih yang baik? Atau justru ada ilalang, rumput, bahkan tanaman-tanaman yang sebenarnya kita tidak harapkan untuk tumbuh, tapi ada di situ. Nah, ini fakta yang dibuka oleh Yesus, merupakan sebuah gambaran yang dia buka di dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Tapi saya akan mengajak kita untuk mengawali firman ini dengan melihat di ayat yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Yesus kembali membuka pikiran orang-orang yang mendengarkan firman-Nya pada saat itu, menyatakan bahwa hal kerajaan sorga itu digambarkan seperti seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Dan ada beberapa aspek yang dibuka di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam perikop ini. Aspek-aspek itu kita bisa perhatikan dan kita bisa temui di ayat-ayat yang berikutnya. Di ayat yang ke-25. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Nah, ini menarik. Di dalam sebuah ladang, di sana ada benih yang baik, tapi ada orang yang datang pada saat orang tidur. Nah, biasanya orang tidur pada malam hari. Berarti kita asumsikan orang datang pada malam hari, musuh yang datang di sana, dia taburkan benih lalang ke ladang itu. Sungguh menarik, bukan? Lalu dia pergi dari ladang itu. Sangat mengerikan. Dan ayat 26 berikutnya dijelaskan. Ketika gandum itu tumbuh, ladang yang baik yang sudah diisi oleh benih yang baik, mulailah tumbuh gandum di sana. Dan hal yang mengerikan, ternyata nampak juga lalang di ladang itu.
di ayat 26. Muncul di sana lalang. Apa yang terjadi berikutnya? Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Ayat 28. Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Ayat 29. Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Ini merupakan sebuah kisah yang menarik yang disampaikan oleh Yesus, perumpamaan yang nyata yang bisa sangat dimengerti oleh orang Israel pada masa itu dan juga orang-orang pada masa sekarang. Karena hal yang disampaikan oleh Yesus bukanlah hal yang sulit untuk dipahami. Kenapa demikian? Di dalam kehidupan budaya orang Timur pada masa yang lampau, kadang-kadang ketika mereka membenci seseorang, ketika mereka memiliki musuh, mereka akan pergi pada waktu malam. Mereka datangi ladang dari musuhnya atau orang yang tidak suka, yang dia tidak suka. Lalu dia lemparkan benih ilalang ke ladang itu. Dilemparkan benih rumput-rumput ke ladang itu. Harapannya apa? Karena mereka berharap ketika tanaman yang dimiliki oleh musuhnya ini tumbuh, maka rumput-rumput yang mereka sudah semai pun akan ikut tumbuh. Ketika tanaman itu sudah tumbuh, ternyata ada rumput di sebelahnya atau lalang yang juga tumbuh, maka lalang-lalang itu akan menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman yang baik, semisal tanaman gandum. Ya, mereka akan menyerap, berebutan gizi, dan bahkan tidak dipungkiri, akar dari gandum dan akar dari lalang bisa saling tarik-menarik antara satu dengan yang lain. Bahkan bisa saling menempel erat. Itulah yang terjadi. Dan ketika itu sudah terjadi, mau tidak mau kondisinya itu akan harus dibiarkan sedemikian rupa agar tanaman yang diharapkan boleh menghasilkan buah terlebih dahulu. Setelah itu barulah nanti dipanen. Itulah kondisi yang terjadi kalau sudah demikian. Nah, Yesus tadi sudah memberikan kisah yang sangat menarik. Dan di dalam Alkitab, kalau kita buka di dalam Matius 13 ayat yang ke-36 sampai ayat ke-43, Yesus buka secara langsung arti masing-masing dari objek yang dibuka di dalam kisah dalam pasal sebelumnya. Yesus mengajarkan bahwa orang-orang yang menabur benih baik ini, orang yang menabur benih baik ini ialah Kristus. Dan ladang di mana tempat benih itu jatuh adalah gambaran atas dunia ini. Sehingga saat ini kita melihat Yesus sudah datang ke dunia ini. Dia menyampaikan benih baik itu. Yesus mau agar seluruh dunia ini memiliki kebenaran Kristus. Ladang yang kata Kristus adalah dunia ini. Tapi memang kita harus melihat, memahami ini dalam skop yang lebih jelas, di mana Tuhan mengizinkan jemaat Allah saat ini tinggal di dunia ini. Dan perumpamaan ini adalah sebuah keterangan yang berkenaan dengan kerajaan Allah, dengan pekerjaannya, dan dengan keselamatannya. Dan ketiga hal ini sangat sering ditemukan di dalam jemaat Allah. Sehingga setiap orang yang berada dalam jemaat Allah, dia harus bertumbuh menjadi matang di dalam lumbung Tuhan. Jadi ini adalah gambaran dari ladang yang dibuka oleh Kristus itu sendiri. Benih baik yang disampaikan di sini adalah orang-orang benar, orang-orang pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, atau orang-orang yang lahir dalam kebenaran, yang mengikuti Yesus sesuai dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan, dan apa yang dia lakukan. Dan lalang, benih lalang adalah anak-anak si jahat, atau orang-orang yang menghidupkan asas-asas palsu atau kekeliruan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di antara jemaat. Penabur lalang itu sendiri
adalah iblis. Dia tidak mau umat-umat Tuhan tetap berada dalam kebenaran. Dia akan berusaha untuk merusak bagaimana supaya orang-orang bisa semakin hari semakin jahat dan melupakan Kristus di dalam kehidupannya. Sehingga saat ini ladang yang dipenuhi dengan gandum itu sedang terancam. Ladang itu sedang terancam oleh kerusakan yang diperbuat oleh si iblis dengan menyebarkan benih lalang. Kondisi demikian yang menggambarkan kondisi jemaat Tuhan saat ini. Jemaat Tuhan pun tidak sedikit yang sedang terancam oleh karena iblis telah menaruh beberapa lalang, benih-benih lalang di dalam jemaat Tuhan. Apa yang terjadi akibatnya? Tidak sedikit ada orang yang menyebut nama Kristus dalam kehidupannya. Tidak sedikit mereka seolah-olah secara penampakan luar baik sekali. Tidak sedikit dalam penampakan luar mereka terlihat rapi, terlihat sepertinya rohani, tetapi nyatanya mereka menyangkal tabiat Kristus. Ini yang sangat berbahaya. Tidak ada artinya seorang menyebut-nyebut nama Kristus, tapi dalam hatinya tidak ditemukan Kristus. Tidak ada artinya ketika orang mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi tabiatnya tidak serupa dengan apa yang Kristus rindukan terjadi dalam kehidupannya. Justru sebaliknya, semakin hari semakin melukai Tuhan, semakin menghina Tuhan melalui tabiat kehidupan yang tidak selaras dengan Alkitab. Itulah hal yang sangat mengerikan. Dan itu merupakan satu bentuk kehidupan lalang yang diperbuat oleh iblis di dalam kehidupan orang-orang yang ada di dalam gereja. Dan tidak sedikit, inilah yang akhirnya menyebabkan lalang timbul di dalam gereja. Kehidupan yang tidak menghormati Tuhan dalam perilaku, bahkan membahayakan jiwa-jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang tinggal di dalam jemaat. Inilah kondisi fakta yang Yesus sampaikan tentang kerajaan sorga berbicara melalui perumpamaan antara lalang dan gandum. Melihat akan kondisi ini, memang kondisi ini sangat mengerikan. Sebuah ladang yang seharusnya bertumbuh dengan baik, tetapi mau tidak mau karena sudah ada lalang, maka pertumbuhannya pun akan mulai tergoncang, mulai ada permasalahan. Sehingga di dalam ayat yang ke-27, datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang? Ayat 28, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ada umat-umat Tuhan yang saat ini memiliki kerinduan agar menjaga jemaat itu tetap bersih, menjaga jemaat itu tetap murni, menjaga jemaat itu tetap berada dalam koridor yang tepat. Tetapi ada satu kelemahan yang dimiliki oleh manusia, yaitu manusia suka keliru, sehingga penghakiman yang diberikan oleh manusia tidaklah sepatutnya benar, tidaklah sepenuhnya benar. Terkadang oleh karena ada kebencian satu dengan yang lain, oleh karena ada ketidaksukaan satu dengan yang lain, sehingga ada penghakiman yang diadakan di dalam kehidupan gereja yang dilakukan oleh manusia cenderung berat sebelah, oleh karena ada unsur suka dan tidak suka, atau ada unsur kedekatan dan sebagainya. Untuk itu, pada saat digambarkan para hamba-hamba tuannya rindu untuk mencabut lalang-lalang itu, sang tuan berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Tuhan mengajarkan dengan jelas bahwa orang yang terus-menerus melakukan kehidupan yang penuh dengan dosa seperti lalang yang tidak mencerminkan karakter Kristus memang harus disingkirkan dari jemaat. Tetapi Yesus tidak pernah menyerahkan kepada manusia pekerjaan untuk menghakimi tabiat secara motif. Ia tahu betul sifat kita, Ia tahu betul kelemahan manusia, Ia tahu betul keadaan kita saat ini, sehingga untuk mempercayakan pekerjaan ini kepada kita, kalau kita mencoba hendak mencabut dari jemaat orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang murtad, kita bisa jadi keliru. Seringkali
orang yang kita anggap sebagai orang yang sudah tidak memiliki harapan lagi. Orang yang kita pikir, ini tidak akan lagi bertobat. Justru orang-orang seperti inilah yang pada satu hari kelak mereka menerima jamahan Kristus dan mereka merespon panggilan Kristus dalam kehidupannya di waktu yang kita tidak tahu, di waktu yang menurut kita tidak pernah kita pikirkan, tapi itu terjadi kepada orang itu. Jadi perlu kehati-hatian. Tuhan melihat hati dan Tuhan tahu kehidupan orang. Jadi kalaupun saat ini ada yang kita lihat sepertinya orang ini sudah tidak ada lagi harapannya, hidupnya sudah terlalu jauh daripada Tuhan dan hidupnya hanya diliputi oleh dosa semata. Jangan-jangan orang yang seperti ini yang memiliki pengharapan dan memberi dirinya kepada Kristus suatu hari kelak ketika dia memberikan panggilan kepada orang itu. Jadi harapan selalu ada kepada siapa saja dan kita tidak tahu akan hal itu. Hanya Tuhan yang tahu akan hal itu. Seringkali orang yang kita anggap tidak ada harapan, justru orang-orang seperti inilah yang lemah lembut datang kepada Kristus untuk menerima pembaharuan hati. Jika kita memperlakukan jiwa-jiwa ini menurut pandangan kita, menurut standar yang kita miliki, maka harapan seperti itu bisa memadamkan semangat bagi orang-orang yang seperti ini. Kita menutup kesempatan kepada orang-orang yang seharusnya turut menerima anugerah Tuhan di dalam kerajaan surga. Bila kondisi kita seperti itu, banyak orang yang mengira dirinya umat Allah, tetapi pada akhirnya ternyata kehidupannya tidak sepadan dengan pengakuannya. Mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai umat Allah, tapi kehidupannya jauh dari kekristenan. Kehidupannya jauh dari kehidupan yang Yesus telah contohkan ketika dia berada di dunia ini. Inilah hal yang sangat mengerikan. Banyak orang yang akan berada di surga yang dianggap tetangganya tidak akan pernah masuk ke sana. Orang yang menghakimi dari luar, tetapi Allah menghakimi hati. Lalang dan gandum biarlah bertumbuh bersama sampai pada masa penuaian, dan penuaian itu adalah akhir dari masa pencobaan. Manusia hanya melihat bagian luar. Kita hanya bisa melihat apa yang disampaikan oleh orang secara penampakan luar. Kita tidak tahu hati orang itu. Sementara berbeda dengan Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah hati. Sehingga Tuhan tahu siapa yang hatinya benar-benar tulus, siapa yang hanya sekedar lip service semata. Tuhan tahu. Itu sebabnya dia tidak pernah menutup kemungkinan kepada siapa saja. Kalaupun kita memiliki keterbatasan untuk melihat orang, saat ini kita melihat, dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, maka pekerjaan kita adalah mendoakan dia dan mengajak dia untuk masuk ke dalam kebenaran, bukan menghakimi orang itu. Kalaupun ada waktu di mana kita harus memberikan satu arahan yang lebih dalam kepada orang itu, lakukanlah dengan kasih, bukan melakukan segala sesuatu oleh karena kebencian kepada orang itu, apalagi oleh karena memiliki dendam pribadi. Inilah pelajaran yang Yesus mau sampaikan kepada kita tentang bagaimana lalang dan gandum itu bersama. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kita pada saat ini, kenapa lalang pada ladang gandum itu tidak boleh langsung dicabut? Karena seperti yang pernah tadi saya sampaikan, bahwa akar dari lalang itu bisa jadi sangat erat dengan akar dari gandum. Kalau kita mencoba untuk mencabut lalang itu, maka gandum itu bisa ikut tercabut karena akar mereka saling mengikat satu dengan yang lain. Jadi ketika gandum pun akan ikut terangkat, justru hal yang tidak diharapkan dari orang-orang benar itu bisa terjadi. Orang-orang benar bisa menjadi lemah karena mereka melihat, ternyata orang terdekatku kok diginikan ya. Akhirnya mereka merasakan satu kepedihan. Kepedihan ini membuat kebencian bagi orang itu. Dan itu sepatutnya tidak harus terjadi.
Itu sebabnya Yesus katakan, biarlah mereka bertumbuh, berdiri bersama-sama. Karena pada akhirnya, pada saat waktu penuaian, disitulah baru Yesus akan pisahkan mana yang merupakan lalang, mana yang merupakan gandum. Lalang itu amat menyerupai gandum, mulai dari bentuknya, teksturnya, bahkan segala sesuatunya mirip sekali. Tetapi yang menjadi pembeda adalah ketika gandum sudah berisi, bulir-bulirnya akan mulai merunduk. Berbeda dengan lalang. Lalang tidak mungkin akan berisi bulir-bulirnya sehingga mereka akan tetap berdiri. Inilah gambaran kerendahan hati orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka harus tunduk, mereka akan tunduk, mereka akan rendah hati di hadapan Kristus. Berbeda dengan lalang, dia justru akan berdiri tegak menantang Kristus, baik dalam kehidupannya, baik dalam perkataannya, baik juga dalam hal-hal yang terlihat yang dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Orang-orang yang seperti lalang berpura-pura saleh, padahal hidupnya tidak saleh. Mereka berbaur bersama dengan pengikut Kristus, berada dalam gereja, padahal hatinya tidak ada di gereja. Mereka berlagak seperti umat yang beragama, padahal kehidupannya penuh dengan tipu muslihat, memiliki niat yang jahat. Dan pada masa penuaian, lalang yang mirip sekali dengan gandum, mereka yang digambarkan sebagai orang-orang jahat akan menerima upah dari Tuhan. Dan para gandum yang digambarkan sebagai orang yang takut akan Allah akan bersekutu bersama dengan umat Tuhan, akan menikmati sukacita bersama dengan Kristus. Jadi, sebagai kesimpulan pada saat ini, kita percaya bahwa kehidupan kita ini semua adalah anugerah daripada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan apa yang kita tahu pada saat ini adalah kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kita membutuhkan kasih karunia daripadanya. Untuk itu, kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan tipu muslihat si jahat, marilah kita minta pertolongan daripada Tuhan, supaya Dia memberikan kekuatan kepada kita, agar kita tidak terjebak dalam tipu muslihat si jahat, agar kita tidak terjebak di dalam kehidupan formalitas-formalitas Kristiani semata, dan kita tidak mencerminkan karakter Kristus. Itu semua kita jauhkan, dan oleh karena kemurahan Kristus, kita dimampukan agar seperti gandum, memiliki pola hidup yang berkenan kepada Tuhan, memiliki karakter seperti apa yang Kristus mau. Dan pada saat Dia datang yang kedua kali, kita tidak dicampakkan ke dapur api, melainkan kita akan masuk ke dalam lumbung kerajaan Allah, tempat yang Dia sudah sediakan, yang dimana ada sukacita bersama dengan Kristus. Maukah kita menyadari akan hal ini dan dengan rendah hati meminta pengakuan dari Kristus untuk menolong kita menjalani kehidupan setiap hari dengan penuh setia? Jika iya, saya mau mengundang kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami kembali diingatkan melalui satu pekabaran yang Engkau telah sampaikan, perumpamaan tentang lalang dan gandum. Tuhan, sepatutnya kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ampuni kami Tuhan, bahkan ketika kami mencoba menghakimi sesama kami, ketika kami melihat menurut pemandangan kami secara manusia ada ketidaklayakan, namun kami membawa segala kelemahan, dosa kami secara pribadi maupun secara jemaat ke hadirat-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Kami tidak mau berada dalam naungan kuasa si jahat. Kami tidak mau berada dalam tipu muslihat setan. Bantu kami Tuhan untuk boleh menang. Bantu kami untuk boleh hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu setiap saat. Dan mampukan kami untuk melakukan firman ini, memiliki karakter Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bila mana Anda terberkati dan rindu menjadi saluran berkat, maka saat ini kami mengundang
bila mana Anda rindu menjadi bagian dalam pembangunan Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Mount Hermon Lipo Karawaci, Anda boleh menyalurkan berkat tersebut melalui rekening gereja yang sudah tersedia di sepanjang video ini. Jadi sampai bertemu di dalam episode berikutnya. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kita sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang merasakan berkat Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.